Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sahril Muandom dari Ekonomi Syariah semester 6. Saya akan memaparkan hasil kerja saya yaitu tentang Bank Wakaf Mikro. Mengenal Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang terdaftar dan dilindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang bertujuan menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal dengan pola pendampingan BWM diluncurkan pertama kali pada tahun 2017 oleh Presiden Republik Indonesia yang bernama Bapak Joko Widodo bersama dengan OJK yaitu tepatnya di bulan Oktober. Latar belakang pendirian Bank Wakaf Mikro yaitu kemiskinan dan ketimpangan yang menjadi permasalahan di Indonesia telah berlangsung menahun. Dalam rangka mendorong perekonomian masyarakat, maka pondok pesantren dianggap dapat melaksanakan fungsi strategis dengan pola pendampingan. Selain itu, ekonomi kelas bawah juga membutuhkan akses keuangan sehingga memerlukan sebuah lembaga yang dapat menjangkau dan mempermudah masyarakat kecil mengakses keuangan. Perhatian khusus juga diberikan pada kelompok usaha kecil milik masyarakat agar mendapatkan layanan keuangan formal, khususnya bagi mereka yang belum pernah mendapatkan akses keuangan di lembaga keuangan formal lain. Visi misi Bank Wakaf Mikro yaitu visi menjadi lembaga keuangan mikro yang terdapat dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat melalui prinsip keuangan syariah. Misinya itu menyediakan layanan keuangan mikro yang sesuai prinsip-prinsip syariah. Kedua, memberikan akses keuangan yang berkelanjutan untuk masyarakat kecil dan menengah. Yang ketiga, menyebarkan program dan inisiatif untuk meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman prinsip-prinsip syariah yang kalang, di kalangan anggota dan masyarakat umum. Yang keempat, berperan aktif dalam pembangunan ekonomi lokal melalui pembiayaan yang mendukung usaha kecil menengah atau UKM yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Tugas Bank Wakaf Mikro yaitu mengatasi kemiskinan. Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama di Indonesia. Masalah ini ditandai dengan banyaknya jumlah pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan masyarakat dalam menopang kesejahteraan hidup mereka. Badan Pusat Statistik merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 sebanyak 26,50 juta orang dan garis kemiskinan per September 2021 sebesar 486.168 per kapita. Merujuk pada data yang diberikan oleh lembaga riset Incentive for the tingkat kemiskinan di Indonesia akan meningkat diprediksi meningkat di tahun 2022, di mana diprediksi peningkatan kemiskinan di potensi meningkat menjadi 29,3 juta orang. Yang kedua, pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Pemberdayaan menurut World Bank adalah upaya memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat, khususnya masyarakat miskin, agar mampu dan berani mengemukakan pendapat, ide maupun gagasan serta mampu dan berani untuk memilih sesuatu. Yang ketiga, memperkuat ekonomi masyarakat. Ekonomi kerakyatan menurut
International Labour Organization atau ILO adalah suatu ekonomi tradisional yang dilakukan masyarakat lokal untuk mempertahankan hidupnya. Masyarakat lokal merupakan masyarakat dengan aktivitas ekonomi sederhana seperti pedagang kecil dan UMKM. Pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan wakaf produk. Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Yang terakhir adalah intermediasi sosial. Masyarakat miskin, terutama masyarakat yang bukan menjadi target pasar lembaga keuangan perbankan. Hal ini karena risiko pembiayaan yang dapat ditimbulkan oleh masyarakat kecil yang unbankable jika diberikan oleh lembaga keuangan perbankan yang cukup besar risiko. Produk bank wakaf mikro. Yang pertama adalah pembiayaan investasi dan modal kerja. Pengertian produk merupakan fasilitas yang penggunaannya ditunjukkan untuk pembiayaan investasi atau pengadaan barang-barang modal yang tidak habis dipakai dalam siklus usaha. Akad yang digunakan adalah murabahah. Dasar pengaturan atau DSN, MUI, dan OJK adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4 DSN MUI 04 tahun 2000. Peraturan PJOK 13 2014 STDD 62 garis miring 2015 pasal 13 ayat 2B. Mekanisme pelaksanaan produk adalah A. Persyaratan dalam bank wakaf mikro memberikan kemudahan kepada para calon nasabahnya yang ingin menjadi nasabah bank wakaf mikro, yaitu dengan memenuhi beberapa persyaratan seperti KTP, cross check, uji kelayakan, pelaksanaan PWK, dan terakhir kelompok halakoh mingguan. Produk yang kedua adalah pembiayaan modal kerja. Pengertian produk atau pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan. Akad yang digunakan adalah mudharabah. Dasar pengaturan DSN, MUI, dan OJK adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07 DSN MUI 4 garis miring tahun 2000. Peraturan PJOK 13 garing miring 14 STDD 62 garis miring 2015 pasal 13 ayat 2B. Yang ketiga adalah produk pinjaman. Pengertian produk pinjaman adalah pemindahan uang oleh suatu pihak ke pihak lain dengan perjanjian untuk membayar kembali. Akad yang digunakan adalah akad qard. Dasar pengaturan DSN MUI adalah Fatwa DSN MUI nomor 19 DSN MUI 4 2001 tentang Al-Qard. Konsultasi pengembangan yang produk yang keempat adalah yang terakhir, konsultasi pengembangan usaha. Pengertian produk adalah analisis masalah dan memberikan rekomendasi solusi yang sesuai dengan tujuan bisnis klien agar mencapai produktivitas. Akad yang digunakan adalah jualah. Dasar pengaturan DSN MUI OJK Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 62 DSN MUI 4 2007. Peraturan PJOK 13 garis miring 2014 STDD 62 garis miring 2015 pasal 13 ayat 2C. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.